Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-8. Itu artinya pada minggu ini kita masuk pada minggu UTS. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan masih terus semangat untuk mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa saja yang harus dikerjakan dalam UTS pada hari ini. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai kuis. Di e-learning sudah saya berikan data mengenai hasil dari pengerjaan kuis minggu-minggu yang lalu. Terlepas dari tugas yang lain ya, jadi ada penugasan dalam bentuk isian singkat dan juga ada dalam bentuk membuat kerangka dan ada tugas kuis dalam bentuk pilihan ganda. Nah, yang saya minta untuk diperbaiki pada hari ini adalah yang kuis pilihan ganda karena itu masuk dalam teori kaidah bahasa, jadi sangat perlu untuk diperbaiki bagi yang nilainya di bawah 70. Jadi ada 4 kuis yang perlu untuk dikerjakan lagi bagi yang nilainya kurang, yaitu yang pertama ada kuis PUEBI 1. Kuis PUEBI 1 itu membahas tentang huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, kemudian ada partikel, sedangkan di PUEBI 2 itu ada akronim, gabungan kata, dan seterusnya. Kemudian ada kuis yang ketiga, kuis tentang tanda baca, dan yang terakhir ada kuis tentang kalimat efektif. Jadi keempat-empatnya kalian harus lolos, artinya harus memenuhi syarat untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, bagi yang nilainya di bawah 70 perlu untuk mengulang kembali. Nah, bagi yang nilainya sudah di atas 70 tidak perlu memperbaiki lagi. Saya mengapresiasi bagi mahasiswa yang di setiap kuisnya tidak remedi ya, artinya tidak mengulang, nilainya bagus di atas 70 semua, itu artinya benar-benar menyimak materi yang saya sampaikan, baik itu di video maupun materi lewat PPT. Karena sesungguhnya semuanya itu kan sudah ada di materi ya. Penggunaan huruf miring, huruf tebal, kemudian tanda baca, ejaan, huruf kapital, semuanya sudah ada. Jadi, kalau ada yang nilainya 20, 30, 40 ya, berarti kan tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu jadi kelihatan ya mana yang serius dan yang tidak. Oleh karena itu, saya masih memberikan kesempatan untuk perbaikan, harap untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tugas yang kedua untuk UTS pada hari ini adalah membuat pendahuluan. Nah, membuat pendahuluan untuk artikel karya tulis ilmiah yang akan dikumpulkan akhir nanti ketika UAS, tapi untuk pendahuluan dikumpulkan pada minggu UTS ini. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dalam penulisan artikel. Jadi pendahuluan itu apa saja yang harus ada dalam pendahuluan, apa hakikat dari pendahuluan akan saya bahas pada slide-slide berikutnya. Beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai pendahuluan dalam penulisan artikel ilmiah itu ternyata berbeda dengan penulisan pendahuluan dalam makalah. Sedikit berbeda ya formatnya. Kalau artikel ilmiah itu lebih ringkas ya. Tetapi kalau pada makalah biasanya kan ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada manfaat penelitian ya. Tetapi kalau di artikel ini sudah melebur jadi satu. Jadi latar belakang tujuan itu sudah jadi satu di subbab namanya adalah pendahuluan. Nah, apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu merupakan pengantar
letaknya di awal ya, maka disebut sebagai pengantar, tentang substansi artikel. Jadi nanti pengantar atau pendahuluan artikel kalian itu harus berisi atau harus bisa mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam artikel kalian. Jadi sudah ada gambaran, oh ini nanti akan membahas tentang kalimat efektif. Oh ini nanti pada bab pembahasan akan membahas tentang ejaan dan seterusnya, itu harus tampak di pendahuluan. Dan substansi artikel ini haruslah sesuai dengan topik dan masalahnya. Jadi pengantar atau pendahuluan dalam penulisan artikel ilmiah ini harus sesuai dengan topik dan masalahnya. Kemarin sudah dibagi ya, sesuai dengan nomor absen, ada yang mendapatkan tentang topik kalimat efektif, ada yang mendapatkan topik tentang ejaan, tanda baca, kemudian ada yang kalimat kompleks dan kalimat sederhana. Jadi nanti itu yang akan kalian bahas di pendahuluan. Misalnya ada yang mendapatkan topik tentang kalimat efektif. Berarti nanti kalian menjelaskan di pendahuluan bahwa masih terdapat banyak tulisan yang belum memenuhi kaidah keefektifan kalimat. Bahwa masih terdapat kesalahan penulisan ejaan, misalnya yang dapat topik tentang ejaan. Dan itu harus muncul di bagian pendahuluan. Kemudian selanjutnya, dalam pendahuluan itu berisi alasan-alasan, baik itu alasan teoretis maupun alasan empiris yang melatar belakangi kegiatan penulisan artikel. Teoretis itu apa? Teoretis itu bersifat teori. Artinya, alasan-alasan kalian mengenai pentingnya meneliti topik tersebut harus didasarkan pada teori. Jadi, kalian harus merujuk teori atau ada kutipannya ya di pendahuluan. Sedangkan empiris itu berkaitan dengan pengamatan atau percobaan kalian. Misalnya, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dalam media online atau jurnal online, masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Misalnya begitu. Jadi itu berdasarkan pengamatan kalian. Itu termasuk dalam alasan empiris. Paham ya sampai sini? Jadi kalau teoretis itu harus ada teori yang mendukung, jadi artinya harus ada kutipan dari ahli di situ di dalam pendahuluan. Tetapi kalau empiris itu berdasarkan percobaan atau pengamatan yang dilakukan. Bisa dalam bentuk studi lapangan ya. Kemudian yang ketiga, dalam pendahuluan ini juga memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas tentang arah, maksud, tujuan, serta kegunaan artikel. Jadi di dalam pendahuluan kalian itu harus menjelaskan maksud dan tujuan penulisan artikel kalian itu apa. Untuk mendeskripsikan tentang apa? Ingin mendeskripsikan tentang kesalahan ejaan. Kesalahan ejaannya apa saja? Oh, ada kesalahan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan itu semuanya sesuai dengan kalian. Ya, mau membahas yang ejaan ya. Ada yang bagian huruf miring atau huruf tebal saja, tapi banyak pembahasannya boleh. Ingin membahas huruf kapital, huruf miring, huruf tebal boleh, dan masih banyak lagi. Silakan, ya. Kemudian yang keempat, bahwa pendahuluan itu hendaknya dimulai dengan kalimat pemaparan langsung terhadap pokok atau topik yang akan dibahas. Jadi langsung dimulai dengan pemaparan langsung tentang topik. Jadi tidak usah bertele-tele. Hindari pernyataan-pernyataan yang bersifat terlalu umum, sehingga terkesan melambung-lambung dan berlebihan. Kalian ini sebenarnya topiknya sama ya, yaitu tentang kesalahan berbahasa. Jadi semuanya nanti langsung masuk pada pembahasan atau pemaparan tentang banyaknya kesalahan berbahasa di media online atau di koran. Jadi itu terserah kalian. Jadi tidak usah membahas hal-hal yang terlalu melambung-lambung atau berlebihan. Contohnya tiba-tiba membahas tentang pendidikan, membahas tentang teknologi yang tidak ada kaitannya dengan topik yang kalian bahas.
Selanjutnya, masih pada tahap pendahuluan, pergunakan dan kembangkan kata-kata kunci sesuai dengan topik dan permasalahannya. Nah, kemudian rangkaikan menjadi kalimat-kalimat menggunakan tata bahasa yang baku. Nah, ini perlunya kalian untuk membuat garis besar dalam pendahuluan. Jadi, misalnya di pendahuluan itu ada 5 garis besar. 5 garis besar. Misalnya yang pertama, fenomena kesalahan bahasa. Nanti di satu paragraf itu membahas tentang fenomena kesalahan bahasa. Yang kedua, membahas tentang harapan, misalnya. Penulisan tulisan di koran atau di jurnal online, itu kenapa sih harus benar? Kenapa harus sesuai? Harapan kamu seperti apa? Itu nanti dijelaskan di paragraf kedua. Paragraf ketiga mungkin masuk ke dalam penelitian terdahulu, dan seterusnya. Maka dari itu perlu kalian harus tahu dulu kata kunci. Kemudian baru dikembangkan, dirangkai menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang baku tentunya. Kemudian dalam pendahuluan itu, kalimat-kalimat awal seharusnya merupakan pemikiran sendiri, bukan kutipan. Tentu kalian pernah membaca ya sebuah artikel atau sebuah makalah yang benar-benar terlalu banyak kutipan. Benar-benar menjadi sulit untuk dipahami. Maksudnya ini apa ya? Jadi sebenarnya untuk pendahuluan ini lebih baik banyak menggunakan kata-kata sendiri, karena kalian menjelaskan kenapa sih kalian perlu untuk membahas kalimat efektif, kenapa kalian perlu membahas tentang ejaan, dan itu kan kalian istilahnya bercerita ya, bercerita tetapi tetap menggunakan kata-kata yang baku. Maka dari itu, untuk kalimat-kalimat yang awal itu harusnya menggunakan pemikiran sendiri. Baru kemudian diikuti oleh rujukan. Sehingga lebih rujukan pendukung ya. Jadi supaya pemaparan kalian atau pernyataan kalian itu didukung oleh teori yang benar. Begitu. Tapi tetap untuk bagian awal tetap harus menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan semua pemikiran itu berdasarkan wawasan terbaru penulisnya, atau bisa juga dilengkapi dengan cara mengomparasikan dengan pemikiran orang lain yang relevan. Jadi di sini yang tadi saya sebutkan bahwa setelah memberikan pemaparan berdasarkan pemikiran sendiri, kemudian mengambil rujukan dari orang lain. Mengapa ejaan dan tanda baca itu penting? Kalian paparkan dengan kalimat sendiri bahwa itu akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan. Kemudian di kalimat yang terakhir, kalian menjelaskan berdasarkan menurut pendapat dari ahli ini, ejaan itu perlu. Karena apa? Tentu saja itu diikuti oleh nama di dalam kurung ya, rujukan ya, nama, tahun, dan juga halaman buku yang dirujuk. Begitu. Masih pada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu penyajiannya harus runut atau runtut ya, secara kronologis dan sistematis. Artinya kaitan logika antara alinea pertama dengan berikutnya harus jelas. Jadi ini sebenarnya masih masuk pada materi-materi yang akan kita bahas setelah ini ya. Setelah UTS ini kita akan membahas tentang paragraf. Jadi antar paragraf itu harus ada kohesi, harus ada koherensi, kepaduan. Harus ada benang merahnya, ya ada kesatuan. Jadi di pembaca itu nanti akan mudah untuk memahami alur dari pemikiran kita. Gitu. Kemudian yang kedua, laporan penelitian pada umumnya ditulis dengan bahasa yang sangat formal. Nah, memang untuk laporan penelitian itu biasanya harus benar-benar formal sekali ya. Tetapi untuk bagian pendahuluan, ini perlu diedit lagi agar lebih enak dibaca, agar lebih mudah dipahami. Karena bagian pengantar itu jangan sampai membuat orang menjadi bosan, membuat orang jadi bingung, rumit sekali ya, apa sih yang mau dibahas. Jadi harus benar-benar diedit sedemikian rupa supaya menarik untuk membaca bab-bab selanjutnya. Dulu ketika saya skripsi ataupun tesis,
bagian latar belakang itu sering sekali diulas ya oleh dosen, beberapa kali disuruh revisi karena latar belakang ini bagian yang cukup penting ya. Harus jelas mengapa melakukan penelitian itu dan juga penjelasannya itu harus bisa dipahami oleh pembaca. Masih pada pendahuluan, bagi kalian yang mau menyusun pendahuluan, kalian perlu untuk membuat catatan-catatan khusus, terutama temuan-temuan terbaru, agar materi artikel benar-benar menyajikan informasi yang mutakhir. Ini termasuk dalam kalian belajar untuk menyusun skripsi ya, atau menyusun proposal nanti di semester-semester berikutnya, bahwa dalam mengambil penelitian itu juga harus dipilih penelitian yang mutakhir atau yang terbaru. Begitu. Tetapi berhubung untuk ejaan dan tanda baca ini memang pokok bahasanya bahasa Indonesia, maka ya itu yang harus dibahas. Mengenai kebaruan-kebaruan lainnya bisa kalian tambahkan di penelitian kalian. Boleh. Misalnya membahas tentang majalah apa, majalah online atau jurnal online yang mutakhir ya, yang mutakhir. Kemudian penting pula mengemukakan konsep-konsep pemikiran yang berasal dari temuan penelitian lapangan sejenis sebelumnya, seyogyanya yang terbaru. Nah, oleh karena itu di dalam pendahuluan ini kalian perlu untuk memaparkan penelitian terdahulu, penelitian yang pernah dilakukan. Jadi bukan untuk diplagiasi ya, bukan untuk dicontoh, tetapi untuk sebagai gambaran. Sebagai gambaran, terus juga bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh siapa, judulnya apa, jadi itu harus nampak di pendahuluan. Semua uraian dalam pendahuluan harus menjadi acuan utama untuk bab selanjutnya, agar konsistensi dan keutuhan tulisan artikel ilmiah dapat terjaga dengan baik. Jadi, untuk penulisan pendahuluan dalam artikel ilmiah ini cukup 3-4 paragraf ya. Kalau 2 terlalu sedikit, jadi 3-4 paragraf, dan itu 4 paragraf itu harus memiliki kesatuan. Ya, jadi harus konsisten, ya, utuh. Karena memang itu adalah syarat dari menyusun tulisan, khususnya untuk pendahuluan. Ya. Masih pada pendahuluan, pendahuluan itu memuat hal-hal pertama yang akan dilalui oleh pembaca sebelum sampai pada keseluruhan tulisan ilmiah Anda. Jadi, harus dibuat semenarik mungkin. Walaupun menarik, bahasanya komunikatif, tapi tetap menggunakan bahasa yang baku. Ya, jadi bukan kemudian terus menggunakan bahasa yang non baku, ya bahasa gaul ya, tetap menggunakan bahasa resmi. Bagian pendahuluan harus dapat menarik pembaca, dan sebaiknya dituliskan dengan singkat untuk menghindari pembaca kehilangan perhatian. Di pendahuluan ini berbeda ya dengan di kajian pustaka. Kalau kajian pustaka banyak rujukannya, tapi kalau pendahuluan ini ada rujukannya, tetapi lebih banyak menggunakan kata-kata sendiri. Kalau menggunakan kata-kata sendiri tentunya harus lebih dipahami ya penggunaan bahasanya. Mengandung komponen penting seperti fenomena, masalah, tujuan, dan konsep solusi. Ini harus ada ya. Fenomenanya apa? Masih banyak kesalahan bahasa. Apa masalahnya? Masih terdapat banyak kesalahan bahasa dalam penulisan artikel ilmiah. Apa tujuan dari penelitian ini? Untuk mendeskripsikan tentang kesalahan berbahasa, khususnya pada penggunaan kalimat efektif, misalnya yang mendapatkan materi tentang kalimat efektif. Dan juga konsep atau solusinya apa, harapannya seperti apa ke depan. Harapannya tentu saja penulisan karya tulis ilmiah atau penulisan tulisan yang dimuat di jurnal online atau di media online seharusnya memenuhi kaidah yang baik dan benar agar mudah dipahami pembaca. Ini sudah saya paparkan ya, jadi tinggal ditulis saja dengan menggunakan kata-kata yang bagus tentunya.
Nah, menuntut pembaca dengan uraian yang logis seperti mengapa penelitian dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dan bagaimana harapan dari peneliti. Baik, berikut ini merupakan contoh garis besar pendahuluan. Temanya semuanya sama ya, yaitu mengenai kesalahan kaidah bahasa. Nah, judulnya ini yang berbeda di setiap mahasiswa, karena topiknya berbeda-beda. Di contoh ini, saya memberikan contoh kesalahan penggunaan kalimat efektif dalam artikel online. Garis besar pendahuluannya, untuk yang paragraf pertama, bisa kalian memaparkan tentang fenomena kesalahan kalimat. Oh, masih sering terjadi kesalahan dalam menyusun kalimat, khususnya yaitu kalimat efektif. Di mana harus kalian jelaskan? Di artikel yang dimuat secara online. Oleh siapa? Tentu saja oleh para penulis. Para penulis yang menyusun tulisannya, kemudian dipublikasikan secara online. Apa saja bentuk kesalahan kalimat itu? Kalian jelaskan. Bahwa kesalahan kalimat efektif masih terdapat pada tidak adanya atau tidak mengikuti syarat-syarat dari penggunaan kalimat efektif. Seperti kesatuan, kemudian kepaduan, kehematan, dan seterusnya. Apa itu kalimat efektif? Ini bisa kalian letakkan di paragraf kedua. Jadi ini bentuk dari teorinya, ya, harus ada rujukan di situ. Kemudian di paragraf ketiga, kalian bisa jelaskan dampak penggunaan kalimat yang tidak efektif. Bagi penulis apa? Kemudian bagi pembaca apa? Kemudian yang keempat, kalian jelaskan juga syarat-syarat kalimat efektif sesuai dengan teori atau yang ada di rujukan. Kemudian penelitian terdahulu yang sejenis tentang kalimat efektif. Penelitian mengenai kalimat efektif sudah pernah dilakukan oleh siapa, dengan judul apa, dan menghasilkan apa. Kemudian yang keenam, apa yang membedakan dengan penelitian Anda? Ini harusnya ada ya, jadi kalian harus memaparkan apa perbedaan penelitian orang lain itu dengan penelitian Anda. Oh, kalau penelitian terdahulu membahas tentang penulisan skripsi, tapi kalau di dalam penelitian yang akan saya lakukan di sini membahas tentang kesalahan kalimat efektif di tulisan-tulisan online. Tulisan-tulisan yang dimuat di media online gitu ya. Yang ketujuh, mengapa penelitian Anda penting untuk dilakukan? Ini silakan berkreasi sendiri ya. Mengapa kok penting dilakukan? Apa harapan yang ingin dicapai dari penelitian Anda? Tentunya harapannya bisa memberikan deskripsi mengenai banyaknya kesalahan berbahasa, sehingga perlu untuk dibenahi penggunaan bahasa dalam penulisan online gitu. Apa tujuan penelitian Anda? Jadi di akhir pendahuluan nanti satu paragraf kecil ya, bisa kalian tambahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membahas kesalahan bahasa di media online, yaitu mengenai penggunaan kalimat efektif. Apa tujuan khususnya? Kalimat efektif itu kan ada banyak ya syaratnya. Nanti kalian bahas di tujuan khususnya, membahas tentang kesalahan dari segi kehematan. Yang kedua, membahas kesalahan dari segi kesatuan atau kepaduan. Kemudian membahas syarat dari kalimat efektif yang lainnya seperti ada kelengkapan dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi ini sesuai dengan topik masing-masing. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya untuk UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi ada 2 ya tugasnya. Bagi yang kuisnya masih perlu diperbaiki, bisa diperbaiki di link yang saya kirimkan di e-learning. Dan juga tugas yang kedua adalah membuat pendahuluan.
untuk karya tulis ilmiah atau artikel. Oh iya, di akhir ini saya ingin memberikan tambahan yang begitu penting karena ini baru saya ingat ya. Ada beberapa kemarin di garis besar yang sudah dikerjakan ya, garis besar artikel, banyak yang judulnya itu membahas tentang kesalahan berbahasa dalam tulisan siswa SMA berapa, siswa SMP berapa. Nah, itu tidak usah ya. Jadi, ini semuanya medianya online. Semuanya saja kalian cukup mencari di artikel online. Tidak usah datang ke sekolah-sekolah. Karena itu kesulitan, itu skripsi nanti masuknya ya. Untuk skripsi bisa. Tetapi kalau untuk tugas mata kuliah bahasa Indonesia ini cukup kalian menganalisis ejaan, tanda baca, menganalisis kalimat efektif, kalimat kompleks, sumbernya kalian ambil dari datanya itu kalian ambil dari media online. Jadi judulnya tidak usah muluk-muluk sampai ke SMA berapa, SMP berapa, tidak perlu. Itu ya tambahan atau revisi yang saya berikan untuk gambaran besar atau garis besar artikel yang kemarin sudah dikerjakan. Baik, untuk tugas UTS-nya dikerjakan minggu ini, jadi dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan kita akan masuk juga pada bab baru. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.